Gelombang air laut setinggi 1,25 meter hingga 4 meter akibat angin timuran menyebabkan nelayan tidak berani melaut. Namun warga harus tetap memutar otak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hamparan pohon kelapa yang tumbuh subur di sini menjadi salah satu solusi untuk menghemat pengeluaran uang dengan cara mengolah menjadi minyak kelapa. Melihat mas-mas tadi memanjat pohon kelapa sepertinya mudah sekali untuk memetik buahnya. Saya akan mencoba bagaimana apakah semudah itu memanjat pohon kelapa ini. Ternyata naik di pohon kelapa ini sangatlah sulit karena harus melihat pijakan-pijakan yang sudah dibuat. Kaki pun juga jadinya sangat sakit ya. Pohon bernama ilmiah Cocos nucifera ini tumbuh subur di daerah tropis. Sinar matahari yang berlimpah sangat baik untuk pertumbuhan pohon kelapa, terutama di daratan rendah dan pantai. Kelapa tua yang kami kumpulkan saat ini sudah cukup. Selanjutnya akan kami proses untuk dijadikan minyak kelapa. Pertama-tama, kelapa dikupas dari kulitnya. Bagi saya, mengupas kelapa sangat sulit. Ternyata sulit ya, saya kira saya bisa lebih cepat daripada ibu, ternyata saya lebih lama. Ternyata memang saya belum terbiasa untuk membuka kulit kelapa ini. Setelah dikupas, lalu dipisahkan daging dari batok kelapa. Kemudian, buah kelapa diparut. Memarut kelapa mesti hati-hati agar tangan tidak tergores parutan kelapa. Bagi saya, pekerjaan ini sulit. Namun, bagi ibu-ibu Desa Dewakang, salah satunya Nur Hayati, pekerjaan ini terasa sangat mudah. Karena ekonomi keluarga yang masih sulit, pekerjaan apapun terpaksa dilakukannya. Ibu emang biasanya sehari-hari jual kelapa seperti ini, Bu? Ya, iya. Sudah berapa lama Ibu jual kelapa? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun Ibu jual kelapa. Nah, apa sih Bu kesulitannya jual kelapa? Kesulitannya itu ya saya mau ada dermaga baru supaya lancar kapal masuk untuk memuat kelapa ke Makassar. Karena pembeli di sini sedikit. Kenapa sedikit? Ya, sedikit pembeli kelapa di sini. Kalau kelapa di sini sudah banjir, ya tidak laku kelapa. Ya, kalau tidak laku, kadang dibikin kopra, kadang dibikin minyak untuk menjual. Ya bantu-bantu suami lah untuk belanja itu. Selanjutnya, parutan kelapa diberi air, diremas-remas sampai keluar santannya. Proses pemerasan dilakukan 2 kali agar sari-sarinya semua keluar. Perasan air kelapa tadi yang sudah berubah menjadi santan, ini akan diolah kembali, dimasak menjadi minyak kelapa. Setelah kurang lebih 1 jam, santan kelapa yang telah direbus sudah berubah menjadi minyak kelapa. Untuk mendapatkan minyak 1,5 liter dibutuhkan kurang lebih 10 buah kelapa. Biasanya warga menjual dengan harga Rp35.000. Namun sayang, jauh dari kota Pangkep ataupun Makassar, minyak yang telah dibuat sulit dijual. Akibatnya hanya dikonsumsi sendiri atau dijual di sekitar desanya saja. Warga pun kembali hanya bisa pasrah. Jika pemerintah membantu menampung dan memasarkan hasil minyak mereka, tentu akan meringankan beban hidup mereka yang masih serba pas-pasan. Minyak yang tadi sudah matang, lalu didinginkan beberapa saat, kemudian dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Dan jadilah minyak kelapa yang warnanya bening. Seperti ini bentuknya. Kondisi perairan di Desa Dewakang masih terbilang baik. Terlihat dari kondisi hutan bakau yang masih terjaga. Hutan inilah yang menjadi benteng penahan arus laut, sekaligus menjadi rumah bagi berbagai biota laut seperti kerang atau tiram. Salah satunya kerang kepah, yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Kami harus berjalan sekitar 1 km hingga sampai ke kedalaman hutan bakau. Karena disitulah kerang kepah biasa hidup.
Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di tempat habitat kerang kepah. Saya dari tadi mencari kerang dan ternyata baru dapat 5 kerang saja. Namun jika dibandingkan dengan ibu yang sudah terbiasa mencari kerang ya, terasa gampang dan sudah banyak dapat kerangnya. Memang di sini cara mencari kerangnya harus diinjak-injak terlebih dahulu dan kita masukkan tangan ke dalam lumpur. Yang mana ini sangat sulit untuk saya. Kerang kepah memiliki cangkang yang mirip seperti mangkuk atau piring, pipi di bagian pinggirnya. Karena berwarna putih, maka ia biasa disebut kerang putih. Kerang kepah biasanya hidup di hutan bakau dengan kondisi air payau dan sungai-sungai besar. Kerang ini mudah didapat ketika air laut surut. Warga biasanya mencari dengan cara menggali pasir sambil membawa wadah untuk menampung kerang yang didapat. Irmawati yang sudah 2 tahun mengais rezeki dengan mencari kerang tampak tangkas bekerja. Ibu emang biasanya setiap sore mencari kerang seperti ini ya? Tidak setiap hari sih, cuma tergantung di rumah. Kalau tidak ada lauk ya ke sini cari beginian. Seberapa sering, Bu? Mungkin 3 kali dalam 1 minggu lah. Oke, nah untuk hasil kerang sendiri kan ini memang banyak. Itu biasanya dijual atau enggak, Bu? Maunya sih dijual untuk keperluan sehari-hari, tapi tidak ada pembeli ya, dikonsumsi sendiri. Oh, dikonsumsi sendiri. Tapi sebetulnya untuk harapannya Ibu seperti apa? Sepertinya ya kalau kita masyarakat kecil sih maunya kalau kita cari yang beginian ya bisanya sih bisa dapat uang dari hasil begini, tapi apalah daya tidak ada yang mau beli jadi kita konsumsi sendiri. Cuaca buruk membuat para nelayan tidak berani melaut. Akibatnya, para nelayan tidak mempunyai penghasilan. Tetapi Irmawati dan para ibu-ibu lainnya tidak hanya berpangku tangan, mencari kerang menjadi salah satu sumber rezeki mereka. Sayangnya, tidak ada perindustrian sehingga kerang di sini sulit dijual dan hanya dikonsumsi sendiri. Padahal kerang di sini sangat melimpah. Jika pemerintah memberikan solusi, misalnya mau menampung kerang mereka, tentunya akan menjadi tambahan penghasilan, sehingga mereka dapat hidup lebih layak. Saat hasil melimpah, sayangnya tidak laku dijual. Irmawati dan ibu lainnya mengolah untuk pemenuhan lauk bagi keluarga. Salah satunya membuat oseng kerang kelapa. Karena letak pasar yang jauh yang berada di kota Makassar, sehingga ibu-ibu di sini saat memasak menggunakan bumbu-bumbu yang sederhana saja. Setelah 10 menit, akhirnya oseng kerang kelapa siap dihidangkan. Bu, ini kan saya coba, rasa kerangnya enak sekali. Kenapa tidak dijual? Maunya sih saya Mas mau jual, tapi kata masyarakat di sini tidak mau beli, katanya lebih baik mencari daripada membeli. Untuk harapan Ibu seperti apa? Harapan saya sih masyarakat di sininya untuk pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan pulau kami. Menjadi salah satu desa di Kecamatan Liukang Kalmas, Dewakang mempunyai 3 pulau, masing-masing Bangka Kaulang, Dewakang Cadi, dan Pulau Dewakang Lompoh. Sayangnya kondisi ekonomi mereka selama ini hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memadai sehingga pasien dengan keluhan berat maupun ibu melahirkan dengan penanganan khusus harus dilarikan ke rumah sakit yang terletak di Makassar yang berjarak kurang lebih 80 mil. Karena posisi dermaga yang jauh sehingga masyarakat yang sakit harus dibawa ke dermaga menggunakan ini, menggunakan gerobaknya. Akses laut yang jauh kurang lebih 7 jam perjalanan dengan menggunakan perahu membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Diangkut menggunakan gerobak menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke dermaga.
titik di mana perahu nelayan bisa menjemput. Bu, sebetulnya kesulitannya apa aja nih untuk mengangkut masyarakat ke Kota Makassar? Kesulitannya itu transportasinya karena kurang, biasa kita hanya gunakan jolor dan kita butuh ambulans laut yang lengkap fasilitasnya karena banyak pasien ya. Kondisi kepulauan kita yang jauh, susah untuk menuju ke Makassar dan kondisi cuaca yang sangat buruk, banyak pasien yang takut untuk dirujuk. Ketika cuaca buruk, angin kencang, dan ombak besar, kapal nelayan tidak berani mengantar. Akibatnya, pasien terpaksa ditunda menunggu sampai ombak tenang kembali. Tidak adanya perahu dan juga kapal ambulan untuk masyarakat yang sakit mengharuskan masyarakat yang sakit menggunakan kapal nelayan biasa supaya bisa menuju ke Kota Makassar. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke perahu motor untuk dilarikan segera ke Makassar. Semoga saja segera ditangani dengan baik. Berharap bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan dermaga beton yang memadai, yang bisa kapal perintis sandar, sehingga masyarakat kita tidak sulit lagi untuk dievakuasi ke kapal perintis pada saat mau naik yang jauh dari pulau, karena sangat membahayakan pada saat ombak besar bagi masyarakat kita ketika diantar jauh-jauh keluar dari pulau yang kita tempati ini. Terkait kesehatan, kita berharap pemerintah bisa hadir memberikan kita bantuan ambulans laut kita yang berada di pulau terjauh. Sangat kesulitan pada saat ada masyarakat kita yang emergensi, yang mau kita rujuk ke Makassar ataupun ke Kabupaten Pangkep, sehingga kita hanya menggunakan kapal nelayan seadanya saja. Berharap bahwa kebutuhan bahan bakar di desa kami, terkhusus di 3 pulau desa kami, Desa Dewakan ini, bisa terpenuhi. Karena selama ini kita terbatas di bahan bakar, yang dimana kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan utamanya adalah bahan bakar berupa solar ini yang sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan harga yang terjangkau yang kita inginkan dari pemerintah ketika sampai di desa kami yang jauh ini. Tidak banyak yang bisa diharapkan warga. Berpuluh tahun hidup terpencil di tengah lautan dengan kondisi yang serba pas-pasan. Hanya kepedulian pemerintah yang kini dinantikan warga, agar warga pulau kecil ini bisa hidup layak dan merdeka. Ya, merdeka dari kemiskinan dan ketidakpedulian. Akankah Jorge Martin mampu meneruskan tren kemenangan di Mandalika dan merebut puncak klasemen? Pertamina Grand Prix of Indonesia disiarkan secara eksklusif di siaran digital terestrial Trans 7.